Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan One Punch Man. Oke, sambil nunggu rilisan chapter terbarunya seperti biasa lah ya, aku mau ngajak kalian ngebahas hal yang ringan atau nyeleneh sekalipun sih. Dengan tujuan kita bisa have fun bareng aja lah, oke? Jadi judul video ini tuh bermaksud tentang mereka yang sebenarnya kuat dan berpotensi besar buat jadi pahlawan terkuat, tapi sayangnya mereka nggak pilih jalan itu gitu. Alhasil beberapa ada yang menjadi anti pahlawan atau ada juga sih yang menjadi hidup kayak biasa aja. Meski punya kemampuan yang gak kalah luar biasa dengan pahlawan pada umumnya. Ya banyak faktor sih kenapa mereka bisa sampai segitunya. Makanya menarik nih kalau kita bahas mereka-mereka yang berpotensi tapi karena beberapa kondisi dan situasi ngebuat mereka kurang berniat jadi pahlawan. So, siapa saja mereka yang aku maksud? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya guys. Let's go! Oke, pertama kita ke karakter yang terbilang cukup apes guys di serial OPM ini. Dia adalah Sonic. Ya, kenapa? Karena dia merupakan salah satu karakter yang sebenarnya cukup kuat loh guys. Karena yang menjadi kekuatan utamanya yaitu ya kecepatan. Karena dia juga mengklaim kalau dirinya ini bisa bertarung dengan kecepatan yang mencapai kecepatan suara. Atau kalau dari keterangan Mbak Google nih ya, bisa mencapai 344 meter per detik lah. Kecepatan yang kedengarannya itu ya gila emang. Udah gitu basic bertarungnya adalah ilmu bela diri khususnya ninja. Jadi ya dia bisa menggunakan senjata seperti pedang, kunai, hingga shuriken. Oke, mungkin sekilas kita ngelihat dia itu lemah gitu kan. Secara dia udah beberapa kali mudah dikalahkan sama Saitama. Belum lagi cara dia kalah juga. Cuma kalau kita memperhitungkan pertarungan dia di luar melawan Saitama, Sonic ini bisa dibilang bener-bener bisa jadi ancaman sih. Di season pertama kita sempet bisa ngelihat dia lah kalau dia bisa ngimbangin Deep Sea King. Sayangnya dia segala pengen ngambil peralatan perninjaan dulu lah. Ya, Deep Sea King-nya keburu koit duluan sama Saitama kan? Atau bisa kita lihat juga dia sempat ngerepotin Genos di awal season kedua lah, sampai membuat Saitama ingin turun tangan ngelawan Doi guys. Fubuki yang kebetulan ngelihat pertarungan ini juga sempat dibikin heran karena saking cepetnya dia tuh sampai nggak bisa ngelihat pergerakan Sonic. Dengan kekuatan seperti itu emang agak disayangkan lah ya kalau dia tuh nggak mau jadi pahlawan. Karena menurutku nih mungkin dia bisa aja setara dengan pahlawan kelas S atau seenggaknya bisa menjadi pahlawan top di ranking A sekalipun. Sonic yang berasal dari desa ninja memang punya pandangan buruk soal pahlawan. Menurut dia cara pahlawan bertarung itu nggak banget. Baginya pahlawan itu cuma sekelompok orang yang bertarung atas nama keadilan. Padahal mereka nggak bisa menang melawan yang kuat dan nggak bisa melindungi apapun. Dia juga gak suka tuh ngelihat orang yang menyombongkan kekuatannya. Dan itulah yang bikin dia gak mau disandingkan apalagi sampai disebut sebagai pahlawan. Dia lebih suka menjalani hidup sebagai pembunuh bayaran. Oh iya, tujuan hidupnya juga sempat berubah sih. Karena dia terobsesi untuk mengalahkan Saitama. Dia juga sempat tergiur loh guys waktu mau makan sel monster. Tapi lucunya sama dia dimasak dulu kan. Dan bikin efek monsterisasinya ya menghilang. Kan gimana gitu. Kan aduh pengen mau kasar gue. Yang berikut ya adalah Suiryu. Ia merupakan ahli bela diri yang terkenal akan kemampuan dan kekuatannya yang mengerikan nih guys. Meski kuat dia nggak menggunakan keterampilannya itu untuk melindungi orang banyak. Malahan dia beranggapan dengan menjadi kuat dia bisa menjalani hidup tanpa khawatir. Maka dari itu nih alih-alih latihan lebih keras apalagi sampai mau jadi pahlawan, Suiryu itu malah menjadi pria yang seenaknya menjalani hidup dan bermain wanita pula. Tapi gimana ya, emang secara kekuatan dia emang mantep banget sih guys. Suiryu ini waktu ikut turnamen bela diri yang Saitama juga join dengan rambut palsunya itu, bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Plus dia bertarung gak secara serius pula. Gak tanggung-tanggung, dia kelihatan enteng banget waktu ngalahin dua peserta yang merupakan pahlawan kelas A, yaitu Max dan Snake. Ditambah segala minta maaf karena terlalu kuat. Untung ada Saitama nih yang bisa nyadarin dia ya kan. Melihat daya tahan, terus gaya bertarung dan kemampuannya sih, tentu dengan ikutnya Suiryu sebagai pahlawan sedari awal, bisa menambah amunisi kekuatan yang lebih mengerikan. Tapi tenang guys, setelah ngelihat si gundul berjubah ini, Suiryu menyadari nilai penting pahlawan dan berniat menjadi pahlawan juga kok. Malahan dia sempat minta jadi murid Saitama sebelum akhirnya ditolak ya kan. Nah, kalau di versi webkomiknya nih yang aku dapat di fandom, dia itu udah jadi pahlawan sih, tapi bukan di bawah asosiasi pahlawan. Tapi kayak dari organisasi saingannya tuh, yang bernama Neo Heroes. Next, orang ketiga yang kuat tapi malah nggak jadi pahlawan, pasti udah kita ketahui lah. Dia adalah Garo.
Di awal kemunculannya aja dia udah nyebut dirinya sebagai hero hunter alias pemburu pahlawan, dan bener aja sih dia langsung menggila dengan menghajar siapapun pahlawan yang dia temui. Tapi bicara masalah kekuatan guys, dia emang punya talenta banget lah sih. Garo ini murid dari Silver Fang yang sama-sama terampil dalam ilmu bela diri. Khususnya kan jurus andalannya adalah tinju aliran penghancur batu kan. Belum lagi sama ketahanan tubuh dia yang kelewat kuat dengan stamina yang luar biasa lah. Nggak jauh-jauh, kita bisa lihat dia pas udah jadi monster dulu deh. Kita bisa ngeliat pertarungan ikonik dia waktu di season kedua animenya guys. Garo dengan keadaan yang terluka dan gak menguntungkan dirinya secara mengejutkan mampu loh ngimbangin kumpulan pahlawan kelas A dan kelas B yang saling bekerja sama untuk menjatuhkan dia. Jadi dalam bertarung pun gak cuma kuat, tapi Garo juga lumayan cerdik sih, serta bisa membaca suasana dan kondisi pertarungan dengan sangat baik lah. Alasan dia gak berniat dengan pahlawan karena dia emang gak terobsesi. Semua bermula itu ketika dia masih kecil, ketika ngelihat monster dikalahkan oleh pahlawan, bukannya seneng, Garo ini malah merasakan simpati kepada para monster. Menurutnya pahlawan bisa populer karena selalu menang dan bagi dia itu nggak adil. Makanya dia berniat menjadi monster dan nggak akan kalah dari siapapun, supaya sesuatu yang dia anggap tragedi ini bisa berhenti. Dibandingkan menjadi pahlawan, dia lebih memilih sosok monster yang akan mengalahkan para pahlawan. Sayangnya dengan idealismenya, dia nggak memilih hidup sebagai pahlawan. Padahal kalau menurutku dia ini kan kuat banget. Ngelawan Tank Top Master yang pahlawan kelasnya saja dia bisa menang gitu. Menarik banget sih kalau seandainya dia bisa bertarung terus duet sama Silver Fang. Jadi duet maut sejati nggak sih? Iyalah ya. Next, keempat masih dari yang ahli bela diri yaitu Bom. Meski kelihatan tua tapi masalah kekuatan dia nggak kalah kuat guys sama yang muda-muda. Bom ini merupakan kakak dari salah satu top hero kelas S yaitu Silver Fang yang juga sangat terampil dalam ilmu bela diri. Aliran yang dia bawa itu sedikit berbeda dengan Bang karena jurus andalannya bernama tinju angin pemotong besi guys, yang mana dia bisa melancarkan serangan dengan kecepatan yang super diiringi nih dengan serangan yang punya daya hancur itu luar biasa banget. Bersama Bang waktu kota lagi diinvasi sama asosiasi monster nih, dia juga bisa mengalahkan monster dengan mudah plus secepat kilat pula. Kemudian untuk menangani Garo, Bang juga meminta bantuan kakaknya ini yang pertanda ada kemungkinan Bom kekuatannya setara atau malah bisa jadi lebih kuat ya kan. Menurutku juga kalau disandingkan dengan pahlawan kelas S sekalipun, Bom ini ya masih cukup layak lah. Makanya sama seperti sang adik, andai dia memilih jalan sebagai pahlawan juga, aku yakin lah dia bisa menjadi pahlawan yang disegani dan dihormati. Cuma sayangnya tuh dia nggak memilih melakukan itu. Alasan dia nggak mau jadi pahlawan mungkin bisa beraneka ragam, tapi nggak bisa diketahui pasti guys. Misal mungkin dia pengen fokus dengan seni bela dirinya aja, atau emang nggak mau ribet dengan jadi pahlawan yang harus ribet sana sini kan. Dan yang terakhir nih guys adalah Dr. Genus. Oke, kalau ini aku lurusin sedikit dulu ya. Mungkin dia nggak perlu jadi pahlawan, tapi seenggaknya dia bisa berpihak kepada pahlawan. Dr. Genus ini kan punya kecerdasan yang amat sangat luar biasa lah. Dengan kecerdasannya dia bisa membuat klon, terus melakukan berbagai percobaan rekayasa genetika, hingga berhasil ngebuat dirinya kembali ke penampilan ketika dia muda dengan penemuannya gitu. Meski cerdas, Dr. Genus ini terlalu terobsesi dengan revolusi manusia guys, yang ngebuat dia tuh sampai diremehkan banyak orang karena menganggapnya tuh udah psycho lah, ya gitu lah. Padahal dia bisa membuktikan itu semua dengan penemuannya, yang mana salah satu karya terbaiknya malah menjadi pahlawan kelas S yaitu Zombie Man guys. Jadi aku berpendapat semisal dia ada di pihak pahlawan, pasti kecerdasan dia bakal berguna banget kan. Ya baik buat pengobatan para pahlawan, penemuan dia yang kaya manfaat, sampai kemungkinan untuk membuat pasukan dengan makhluk percobaan biologis buatannya guys. Itu jelas bakal memberikan banyak keuntungan kan di sisi pahlawan gitu. Sayangnya itu nggak terjadi karena dia malahan sempat diincar juga kan. Tapi masih ada nasib baiknya juga sih. Karena sejak dia melihat kemampuan Saitama yang bukan karena percobaan, ngebuat dia akhirnya berhenti terobsesi. Dan sekarang malah jualan takoyaki kan. Orang tuh nggak ada yang tahu guys. Oke, jadi itu dia mereka yang punya terobsesi luar biasa, andai mereka bersungguh-sungguh menjadi pahlawan. Dan semua tentu punya alasan sih yang menambah keseruan dan bumbu cerita di One Punch Man kan. So, menurut kamu mana nih yang bisa banget memperkuat dari sisi pahlawan dari ke-6 tadi nih? Atau kamu punya versi sendiri? So, please tell me guys. Oke, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita mengenai One Punch Man kali ini. Next, pastinya kita bakal seru-seruan bareng lagi. Ya kan? So, see you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.